Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua kelas 12 SMA, baik jurusan IPA, IPS, dan juga jurusan bahasa. Masih di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita masih ada di bab 3, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi dan juga aspek sosial budaya. Kali ini kita masuk di materi pengaruh kemajuan iptek dalam aspek hukum yang ada di Indonesia. Pengaruh positif yang pertama yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan juga tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia. Menguatnya supremasi hukum ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Dasar tentang Hak Asasi Manusia, kemudian juga adanya lembaga-lembaga yang peduli, yang khusus menangani tentang hak asasi manusia. Yang kedua, yaitu menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian pengaruh positif iptek yang ketiga dalam aspek hukum yaitu makin menguatnya tuntutan terhadap tugas para penegak hukum agar bekerja lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh para penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan juga hakim. Kemudian pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek hukum yang keempat yaitu menguatnya supremasi sivil. Salah satu contoh menguatnya supremasi sivil yaitu dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kemudian penjaga kedaulatan, dan juga penjaga ketertiban negara. Kita berlanjut kepada pengaruh kemajuan iptek yang kelima yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif terhadap pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama, peningkatan akurasi dan kehandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Peningkatan akurasi dan kehandalan teknologi ini semakin menunjukkan bahwa suatu negara mengikuti perkembangan zaman dengan menempatkan teknologi pada persenjataan di suatu negara. Kemudian pengaruh positif yang kedua dalam aspek pertahanan dan keamanan yaitu teknologi informasi saat ini dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga para pemimpin-pemimpin ini dapat mempercepat pengambilan keputusan, misal apabila dalam suatu keadaan yang sangat darurat di suatu negara. Misalkan terjadinya perang, kemudian terjadinya pandemi seperti saat ini, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam pertahanan dan keamanan yang ketiga yaitu mudahnya pemerolehan personel militer yang mumpuni yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Jadi pada masa era globalisasi teknologi saat ini, para calon-calon personel militer ini bisa mendaftar melalui program rekrutmen online atau daring. Kemudian pengaruh positif yang keempat yaitu penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan
serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Artinya saat ini teknologi mampu menganalisa tingkat keberhasilan ketika melakukan serangan, karena teknologi memungkinkan untuk menganalisa seberapa besar kekuatan lawan. Dan yang kelima, pengaruh positif di aspek pertahanan dan keamanan, yaitu mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, yaitu contohnya internet. Baik, demikian pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan aspek positif dalam pertahanan dan keamanan bagi Indonesia ini bisa menjadi pertahanan yang cukup kuat bagi Indonesia pada zaman globalisasi teknologi dan informasi. Terima kasih.